Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah atas segala petunjuk, inayah, hidayah, kasih sayangnya Allah, tarbiyah khasahnya Allah. Kita keluar di malam kegelapan seperti ini menegakkan faridah Allah salat maghrib dan duduk berdiam diri hingga tiba salat isya secara berjamaah. Abshiru al-masya'in fil dhalami ila salati bi anna lahum nurun yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata baginda Rasul, untuk mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk menegakkan salat, bahwasanya untuk mereka cahaya di hari kiamat. Apalagi diiringi dengan hujan atau rintik dalam gelap malam, di saat banyak yang memilih merebahkan tubuhnya, tapi kita justru memilih menegakkan satu faridah Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluhu, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, tidak ada cahaya kecuali yang diberikan olehnya cahaya. Disebutkan dalam hadis musnad Imam Ahmad yang panjang, ada dari mereka cahayanya hanya cahaya kecil di belakang tumit mereka. Ada dari mereka cahayanya hanya menerangi langkah kaki mereka. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, i'malu fasayarallahu a'malakum, Allah wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, karena sejatinya amal itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulnya, dan juga akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ma lahum min khalaq. Ada dari mereka, kata Allah, kalau ditanya perkara duniawi, segalanya dia ketahui, kecil besarnya, detail rincinya dia tahu. Tapi mereka tidak punya bagian tentang akhirat sedikit pun. Faliyadzubillah. Kalau ini menunjukkan sesuatu, jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan komitmen dan konsistensi kita untuk istiqamah, untuk mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar di atas ilmu yang Allah ridhai itu. Salawat dan salam kita doakan kepada Habib, kepada Allah Rabb kita Jalla wa'ala, agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengetahui kecil besar kecuali baginda Rasul, sudah menyempurnakan risalahnya, menyampaikan apapun yang diberitahukan kepadanya. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, kalau sekiranya burung yang di atas kepala kita itu mengepakkan sayapnya, dan di situ ada ilmu yang perlu kita ketahui, sungguh Habib kita baginda Rasul sudah menyampaikan ilmu itu kepada kita tanpa terkecuali darinya sedikit pun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita rangkum
di dalam kitab yang kita berikan judul dengan Ummahatul Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab. Hadis-hadis pokok, hadis-hadis induk atau hadis-hadis representatif utama di dalam bab-bab fikih berdasarkan petunjuk dari penghulu yang terkasih, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji kemarin hari tentang hadis Ammar ibn Yasir, yang kadangkala baginda Rasul memanggil Ammar ini dengan sebutan At-Tayyibul Mutayyab. At-Tayyib Al-Mutayyab, yang baik dan terbaikan. Itu julukannya Ammar ibn Yasir. Sehingga tidak ada seorang pun yang menisbatkan dirinya kepada Islam dikenal sebagai pembenci Ammar ibn Yasir. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq banyak pembencinya, tapi Ammar ibn Yasir ini tidak ada pembencinya dari mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Hadis tentang tayamum jamaah kaum muslimin, yaitu menceritakan tentang sebabnya, yaitu dialog antara Ammar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang kemarin hari kami sebutkan itu satu bentuk keteladanan yang diajarkan oleh Ammar, bagaimana ketika kamu berhadapan dengan pemimpin atau penguasa. Dialog panjang, tapi Umar ibn Khattab masih bersih kukuh dengan pendapatnya. Hadas besar itu tidak bisa disucikan dengan tayamum. Ammar mengingatkan kejadian kita di masa baginda Rasul. Rasul mengutus kita dalam perjalanan. Rupanya malamnya kita junub. Paginya, karena saya berpikir tayamum untuk hadas kecil itu dengan membasuh wajah dan tangan, maka tayamum untuk hadas besar membasuh seluruh badan. Fatamarraqtu bit-turabi kama tatamarraqu dabbah. Berguling-guling Ammar. Kisah begitu detail disebutkan oleh Ammar, tapi bagi Umar ibn Khattab itu tidak bisa meyakinkan beliau dari pendapat yang beliau pegang sebelumnya. Di akhirnya Ammar mengatakan, la in syi'ta ya amiral mu'minin, kalau engkau kehendaki wahai pemimpin kaum mukminin, aku tidak akan berbicara lagi tentang hadis ini. Lima alayya laka min ta'ah, karena ada kewajiban di atas pundakku untuk mentaati kepemimpinan. Ini perkara besar dan usuluddin di dalam agama kita, taat pemimpin. Dan awal dari kerusakan itu lahir karena hilangnya ketaatan. Faliyatubillah. Pemimpin itu punya haibah, punya kewibawaan. Dengan haibah kepemimpinan, tegaknya keadilan. Tapi kita hari ini bertanya tentang keadilan, kemudian haibah kepemimpinan kita rendahkan. Enggak mungkin itu, enggak dapat itu. Nanti baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ini dua yang tidak bisa terpisahkan. Kalau Ammar mengatakan, padahal ini hadis baginda Rasul. Itu yang katakan, hadis hanya dapat bahali. Ini hadis baginda Rasul. Kalau engkau kehendaki, hadis itu aku simpan untuk diriku. Enggak akan aku bicara di depan manusia. Supaya saf kaum muslimin ini tidak tercerai-berai. Supaya kewibaan Amirul Mukminin yang tidak menerima pendapat Ammar tidak hilang kewibawaannya. Dan itu dalam konsep agama kita, itu besar jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Silahkan melakukan munadharah, diskusi, berdebat. Nah, itu penting. Diskusi-diskusi keilmuan. Tapi semua diskusi itu harus merujuk kepada sumber wahyu, Al-Quran dan hadis baginda
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah kaum muslimin yang hilang di dalam rumah tangga kita. Saya dapati itu dari beberapa biografi para ulama salaf. Bagaimana mereka mendidik anak mereka dengan mempertanyakan pembahasan-pembahasan ilmiah di rumah tangga mereka. Kahkiban kata yamu, kahkiban kautu, kahkiban lagi ya. Didraw ke kiban, mereka mendiskusikan itu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, beliau mengatakan al-hiwar bain ar-ra'iyah manutun bi ru'ya ar-ru'an. Kalau kamu mau tahu visi misi pemimpinmu, maka perhatikan dialog antar rakyatnya. Nyatanya Rasulullah gaduh tentang presiden, gaduh tentang kekuasaan. Sejatinya pemimpin kita visi misinya itu juga. Kalau di rumah tangga kita itu sibuk dengan makan, sibuk dengan kulineran, sibuk dengan gadget, game dan macam-macam, itu karena faktor orang tuanya itu visi misi. Tapi ketika anak kita mendiskusikan tentang ilmu, mendiskusikan tentang agama, itu sejatinya refleksi dari visi misi orang tuanya yang menjadikan agama sebagai tujuan hidup mereka itu. Jadi sederhana sekali Pak. Lihat ke rumah, anak kui tengah habangan adoy. Adik dengan abang di rumah sedang bicara tentang apa? Perumah dengan tetangga pu tentang pu pegat. Sejatinya itu cerminan dari visi misi kita. Nah, ini penting. Ketika baginda Rasul menanam di dada para sahabat, talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu fardu, kewajiban, itu sejatinya tertanam di semua sanubari kaum muslimin saat itu. Hingga majelis hadis di zaman Imam Ahmad itu disebutkan dalam riwayat dilakukan di medan-medan yang besar, di lapangan-lapangan raya. Urung belajar hadis bak lapangan raya. Sehingga ada istilah al-musammi di tengah dan di ujung, orang yang mengeraskan suara membacakan kembali apa yang dibacakan oleh imam. Begitu digemari ilmu, begitu digemari hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munadharah ilmiah, kita belajar dari kisahnya Ammar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Hadis ini jamaah kaum muslimin menceritakan tentang sifat tayammum, tata cara tayammum. Mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar ketika kita tidak mendapati air, atau dalam kondisi yang dihukumkan seperti orang tidak memiliki air. Yang kena makin berat sakit, berarti tayammum. Atau khawatir atas dirinya rasa sakit yang makin parah atau menyebabkan penyakit, dengan keyakinan akan hal itu, maka boleh baginya bertayammum. Tapi hanya si baca-baca tayammum, lebih baca kata tayammum. Kalau kita merujuk ke hadis Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari, rupanya kenapa Imam Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tayammum itu tidak mengangkat hadas besar. Ketika ditanyakan oleh Abu Musa, kenapa kamu berkata seperti itu, padahal Quran mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air, maka basuhlah wajah dan tangan kalian dengan tanah. Apa kata Imam Abdullah ibnu Mas'ud? Akhsha, aku takut, kata beliau, nanti akan datang orang di belakang kita, bacut lepi ilah kata yang tepi tadi kata yang apa? Terkejut Abu Musa bertanya, ahadal ladzi takhsha, itu yang menjadikan kamu takut sehingga memberikan fatwa seperti fatwanya Umar ibnu Khattab. Itu yang dikhawatirkan, jangan berlebih-lebihan.
Tapi pastikan dengan kondisi kita memang tidak bisa menggunakan air. Maka ada hadis nanti dalam Sunan Abu Dawud, hadis Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat, dijuluki dengan sahabat paling bijak, sahabat paling cerdik. Beliau mengatakan, ihtalamtul lailatan walam ajid ma'a. Aku ketika suatu malam, aku mimpi basah dalam satu safar yang diperintahkan oleh baginda Rasul dan beliau amirnya. Dan aku tidak mendapati air. Bukan tidak mendapati air. Beliau mengatakan, wa akhsha, aku takut kalau aku gunakan air itu akan menyebabkan lahalaqtu, aku binasa. Binasa itu dalam tanda kutip, bisa aku mati, bisa aku dalam kondisi yang buruk. Maka beliau salat menjadi imam dalam kondisi tidak menggunakan air, cuma bertayamum. Terjadi hadis itu disebutkan dalam riwayat yang panjang, beberapa sahabat tidak mau salat. Mana kemah imam wudu dah. Sebagian salat dengan pertimbangan dia berhak untuk bertayamum. Ketika kembali ke Madinah, rupanya dilaporkan kepada baginda Rasul. Rasulullah bertanya, ya Amru atusalli bin nasi, kamu salat dengan mereka sedangkan kamu tidak menggunakan air, tidak mandi. Dalam hadis disebutkan walam taghtasil. Amru mengatakan, ya Rasul, fa inni sami'tu rabbi yaqul, Tuhanku berkata di dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian bunuh diri kalian, karena Tuhan kalian maha penyayang. Bangga baca ayatnya tekhim baginda Rasul, lupa jina jawaban Amru. Pada nggalil. Tertawanya baginda Rasul itu sebagai dalil kalau itu boleh dilakukan. Dalam kondisi kita khawatir dan yakin, betul-betul khawatir, kalau sekiranya saya menggunakan air, maka saya akan binasa. Tak boleh dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak ada. Bahkan baginda Rasul dalam Musnad itu pernah berwudu, pernah bertayamum dalam kondisi dia mendapati air, tapi bukan untuk mengangkat hadas, cuma sebatas meringankan hadas. Ini satu sunnah Rasul yang jarang kita tahu, apalagi kita praktekkan. Bertayamum bukan untuk mengangkat hadas, karena airnya ada, cuma untuk meringankan hadas. Hadas itu manawi, abstrak. Maka tayamum pun mensucikan secara maknawi, tapi ketika airnya ada, dia meringankan hadas. Suatu ketika disebutkan dalam hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Ya. Beliau menghadap atau mendekati Bi'rul Jamal. Ada satu sumur di masa baginda Rasul namanya Jamal. Dalam kondisi seperti itu, buang air kecil, tiba-tiba ada sahabat yang lewat, mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam riwayat, Rasulullah tidak menjawab salam. Ini bukan dalil kalau Anda belum bersuci tidak boleh menjawab salam. Karena kenyataannya mayoritas para ulama sepakat sah saja Anda menjawab salam dalam kondisi tidak bersuci. Berarti kasus baginda Rasul ini namanya dalam ilmu fikih qadiyatul ain, kasus tertentu gitu. Mungkin ada sebab kenapa Rasul tidak menjawab salam. Karena faktor itu kamar mandi atau faktor beliau sedang buang air. Selesai itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat, beliau memukul kedua tangannya ke dinding, mendapatkan debunya, kemudian beliau mengusap wajahnya,
dan mengusap kedua tangan, bertayamum. Ini sunnah Rasul. Tayamum dengan tujuan meringankan hadas, tapi tetap masih wajib wudu karena airnya ada. Nah, ini bisa kita praktekkan gitu. Karena kadang-kadang kita bertanya itu, kapan Ustaz saya bisa praktekkan tayamum? Ini melimpah ruah aja. Sunnah ini jangan sampai tidak pernah kita praktekkan. Bisa mempraktekkan terutama tayamum dengan tujuan meringankan hadas. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ammar dan para sahabatnya kembali ke Rasulullah, rupanya Rasul mendengar cerita Ammar tersenyum. Kok bisa ada yang tayamum dengan berguling-guling di atas tanah? Nyatanya berkata kimia. Tapi menariknya para sahabat betapa banyak itu. Saya pernah mengumpulkan seperti satu artikel kecil kesalahan-kesalahan konyol para sahabat. Salah, lucu salah. Seperti halnya Ibnu Mas'ud yang meletakkan tangan bersedekap, tangan kiri di atas tangan kanan. Ada sahabat Rasul yang dia dalam kondisi rukuk di pintu, masuk dalam kondisi rukuk, gejak bacut-bacut, getamang langsaf. Banyak sekali. Atau sahabat Rasul yang menjawab orang berbicara ketika salat. Kepegah habah aja kurang bengi, kurang tengah-tengah. Ini kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Tapi yang menariknya apa? Rupanya kita dapati yang salah-salah konyol itu ulama-ulama para sahabat semua itu. Itu ulama-ulama para sahabat yang pernah salah konyolkan. Ini kadang-kadang kita manusia ini yang maunya tampilnya serba perfect, serba sempurna. Mau baca aja salah. Baca salah, dan ego hilang, wallahu a'lam. Langsung menjawab dengan fatwa-fatwa yang batil dan menyesatkan, faliyadzubillah. Nah, ini bahaya sekali. Biasa, salah itu biasa, kita manusia. Salah jawab, sabqul lisan, lidah kita yang terlanjur cepat menjawab dan macam-macam. Tapi yang paling penting, jangan konsisten di atas kesalahan dan kebodohan itu. Ini jamaah kaum muslimin. Ketika Ammar bercerita berguling-guling, dalam hadis itu kita dapati baginda Rasul tidak meminta Ammar untuk mengulangi salat. Berarti tayamumnya sah. Tayamumnya sah. Karena kaidah fikihnya, kalau kita sudah melakukan yang paling besar, yang kecil masuk di dalamnya. Kalau kita sudah mandi dengan niat bersuci, maka wudhu sudah masuk, nggak perlu kita ulangi wudhu. Walaupun cara mandi yang sempurna dimulai dengan wudhu. Ammar sudah berguling-guling, debu satu badan. Jangan disuruh lagi, kamu belum tayamum. Ngecok abe baca, ngepelu bak muka, ngepelu bak jarah. Sabah badan ka pula. Ini kaidahnya. Ketika ada seorang pencuri, dia mencuri, hukumnya dalam Islam potong tangan, kemudian dia membunuh, hukumnya dibunuh qisas. Ada dulu mufti Bangai belajar hana tubit fatwa liwatnya, nekoh jaro ini baru nekoh daku. Koh jaro ini lehnya baru tak koh daku. Padahal dalam fikih Islam cukup dipotong kepala kupu jaro termalam oleh kata. Ini kita harus belajar fikih. Ya, itulah fikih. Fikih itu mengetahui hukum syariat dengan terperinci, bersumberkan dari sumber dalilnya. Itulah fikih. Hadis ini mengajarkan kita, kalau kita sudah melakukan yang besar, yang kecil masuk di dalam.
apalagi berstatus hukum sama, dikerjakan dengan cara yang sama. Seperti halnya kita masuk tadi, mau masuk masjid, tahiyatul masjid belum, tiba-tiba kita masuk, azan sudah selesai dikumandangkan, berarti cukup 2 rakaat. 2 rakaat itu Anda niatkan tahiyatul masjid, Anda niatkan salat sunnah wudu, dan kita niatkan itu rawatib qabliyah. Yang beda urang carang ngan urang carang. Urang carang gepubut bacir pahala le, yang urang carang le gepubut pahala tak. Pubutnya pubut putapat tempat. Ya. Tapi lagi urang putapat boh leping. Tak boh leping. Boh leping itu kelapa yang sudah dimakan isinya oleh tupai. Tak putapat dak le, tak putapat tetap boh leping. Bukan penting berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi yang kita kumpulkan itu ilmu yang bersumber, ilmu yang bernas. Maka di sini jamaah kaum muslimin, baginda Rasul mengatakan innama kana takfik. Wahai Ammar, cukup bagimu untuk tayamum itu kamu pukul dengan kedua tanganmu. Pukul 32 kali. Dalam satu riwayat Al-Bukhari, baginda Rasul meniup. Ini menunjukkan kalau debu atau tanah itu lesa ghardan lidati, bukan tujuan utamanya. Tiup, diringankan debunya. Kemudian baginda Rasul mengusap wajah, seperti Anda mengusap wudu. Kemudian tangan kirinya, batin tangan kiri ini, bagian bawah tangan kiri mengusap tangan atas permukaan tangan kanannya, dan sebaliknya tangan kanannya mengusap permukaan tangan kirinya. Kemudian baginda Rasul menggosok-gosok tangannya dalam satu riwayat, sama seperti kita melakukan wudu. Jangan gara-gara faktor tayamum bisa kita sepelekan. Enggak, sama juga. Ancaman wailun lil aqab minan nar. Celaka untuk tumit yang tidak setentuh air itu dalam neraka, itu masuk juga ke dalam tayamum. Kalau sekiranya ada bagian wajah, ada bagian tangan yang tidak tersentuh debu. Ini kaidah fikih dia. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Mengambil darurat itu harus ditakar sesuai kebutuhannya. Ketika kita mengambil mengganti air dengan debu, berarti hukum wudu tetap berlaku. Cuma ada keringanan-keringanan tertentu. Ambil keringanan itu, jangan tambah meringankan. Ini penting ini. Banyak dari kita ketika tayamum dia nggak peduli, yang penting karena kaji. Dia berpikir itu cuma simbolis tidak. Keringanan yang diberikan ambil, tapi jangan meringankan apa yang kita diberikan. Ini cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan mereka yang bertayamum dengan 2 kali dharbah, 2 kali tepukan, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda bertanya mana yang hadisnya lebih kuat, lebih sahih dari praktek baginda Rasul, itu satu kali. Sekali dipukul, itu untuk wajah, itu untuk tangan, sampai pergelangan. Sedangkan hadis 2 kali pukulan, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan, itu hadis Abdullah ibnu Umar. Sanadnya sahih, cuma sampai Abdullah ibnu Umar, tidak sampai ke Rasulullah. Hadisnya mauquf. Ya, bersumber juga, tapi hadis mauquf. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita janjikan kita buka tanya jawab untuk mengisi beberapa waktu yang tersisa, baik seputar sifat wudu sebelumnya atau sifat tayamum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Jazakumullah khair. Itu ada hadisnya, jawabannya kita jawab singkat supaya bisa banyak yang bertanya.
Ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, "Atayammum tahuru mu'min illam yajidil ma walau asyara sinin. Wa idza wajadal ma falyamussa basyaratahu." Tayamum itu wahyu mensucikan untuk si mukmin walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Berdasarkan hadis itu banyak para ulama berahli hadis, bahkan jumhur mayoritas para ulama berpendapat itu bisa digunakan untuk salat selanjutnya. Bukan satu salat satu tayamum, satu salat satu tayamum. Ketika Anda dapatkan air, baik mau melakukan salat atau tidak melakukan salat, ikuti anjuran Rasul, falyamussa basyaratahu. Langsung ambil air itu bersuci. Yang pikir itu waktu temayang mata bersuci. Enggak, Anda langsung bersuci. Tapi kalau Anda sudah tunaikan salat, maka tidak butuh untuk bertayamum atau berwudu ulang. Itu ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Al-Bukhari. Rupanya baginda Rasul selesai salat mendapati 2 pemuda duduk di belakang. Hadisnya ada 2 versi. Rasul bertanya, "Malakuma, ada apa dengan kalian?" Ini satu versi yang pertama. Mereka mengatakan, "Ya Rasul, kunna fi safarin, kami dalam perjalanan tidak dapat air, kami sudah tayamum dan sudah salat di jalan." Rasul perintahkan salat ulang sekali lagi. Ada kasus yang kedua, hadis Abu Sa'id juga. Ada yang mengatakan ini satu peristiwa atau peristiwa yang berbeda. Di hadis yang kedua itu, rupanya 2 orang ini bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, kami ketika mendapatkan air, satu dari kami langsung dia berwudu, ulang kembali salat yang sudah dia salat. Sedangkan sahabatnya yang satu lagi tidak mengulangi lagi." Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada yang mengulangi salatnya, "Walaka ajru marratin." Kamu punya 2 pahala. Melihat orang yang kedua yang dia tidak mengulangi salatnya, padahal waktu salat masih panjang, Rasul mengatakan, "Asabta sunnah wa ajza'atka salatuka." Kamu sudah mendapatkan sunnah dan salatmu itu cukup untukmu. Toh yang lebih baik, yang tidur penuh pahala 2 buah merempuk. Yang tidur merempuk sunnah mentang pahala hanya 2 buah. Ini karena ada yang berpikir seperti ini. Berarti kalau saya sudah salat tayamum, kemudian saya dapatkan air, waktu salat masih tersisa, saya berwudu, saya salat ulang supaya saya dapat pahala 2 kali. Bukan seperti itu maksud hadis. Mendapatkan sunnah Rasul itu jauh lebih besar dibandingkan 2 kali pahala. Orang itu dapat 2 pahala dalam kondisi dia jahil terhadap hukum. Anda udah paham hukum, nggak boleh lagi melakukan itu, ijtihadnya. Ijtihad salah, dia dapat pahala. Wallahu ta'ala alam. Mayoritas para ulama memfatwakan sah untuk salat selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Yang Tuhan hadir ya. Iya. Kalau diwuduk batas tangan sampai siku. Sedangkan tayamum hadisnya jelas dari baginda Rasul cuma sampai pergelangan. Dalam madhab Syafi'i disunnahkan sampai siku. Kiasan alal wudu, menganalogikan dengan kondisi wudu. Tapi bagi kita atau bagi saya pribadi, saya menilai ini analoginya kurang tepat karena dalil tayamum itu jelas. Kemudian yang kedua, tayamum itu sifatnya takhfif, meringankan. Maka sangat logis meringankan tayamum cuma sampai siku. Jadi kita tidak mengatakan kalau yang bertayamum sampai siku sah tidak? Ya tentu sah.
Tapi ketika kita berbicara mana hadis yang lebih kuat tentang praktek tayamum, itu cuma sampai pergelangan tangan, al-kaf. Semua hadis itu kaf. Ya. Kecuali hadis Abu Hurairah dan terindikasi lemah hadisnya. Wallahu ta'ala. Silakan ya. Kalau doa hadis tayamum sama dengan hadis subuh. Sama. Ya. Maka Rasul mengatakan at-tayammum wudu'ul muslim. Itu wudu'nya muslim. Idza lam yajidil ma', kalau dia tidak dapat air. Maka semua hukum yang berlaku untuk wudu berlaku untuk tayamum. Setelah wudu, baginda Rasul berdoa dalam kondisi cuma mengangkat pandangan ke atas. Rasul tidak mengangkat tangan ketika berdoa selesai wudu, cuma mengangkat pandangan. Kalau begitu prakteknya baginda Rasul, kita juga melakukan seperti itu baik ketika wudu atau tayamum. Hukum asal semua doa kita angkat tangan, kecuali ada praktek khusus dari baginda Rasul, tempat yang beliau tidak angkat tangan atau beliau mengangkat yang lain, termasuk dalam perihal doa wudu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Takalan wati. Begitu prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Ustaz Arif. Ustaz, berkaitan dengan orang sakit, Ustaz. Ya. Ada orang sakit yang tidak bisa menggunakan debu tayamum yang nampak pada tempatnya, tapi digunakan kain dijemur sementara sampai 1 menit, 1 jam atau 2 jam, kain tersebut dibawa kepada orang yang sakit atau sedikit bukan bagi yang kain tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Ini kondisinya tidak bisa menggunakan air dan debu. Tidak bisa menggunakan air, cuma debu itu tidak bisa disebutkan air. Misalnya tempat tidurnya itu berkaitan tinggal tidak bersih, yang dari kain jemurnya, setelah itu kain itu dijemurkan apa itu boleh. Terlepas dari kondisi yang ditanyakan, kalau kondisi dia memungkinkan air, baik secara medis diputuskan dia boleh menggunakan air, dia tetap berkewajiban menggunakan air, nggak boleh turun ke tayamum. Kalau dia memang tidak mungkin menggunakan air, dia turun ke tayamum. Apapun kondisi, selama dia bisa menggunakan debu, bagaimanapun caranya, dia wajib menggunakan debu. Kalau dua-duanya tidak bisa digunakan, itu namanya faqidut tahurain. Ada hadis dari baginda Rasul, dia silahkan salat dalam kondisi yang dia bisa lakukan. Hukum salat tidak jatuh, tetap. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab, bagaimana kondisi yang ditanyakan, yang penting selama dia bisa menggunakan debu, apapun caranya, wajib bagi dia menggunakan debu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang lain, baik seputar sifat wudu yang sebelumnya atau seputar sifat tayammum. Ada keluarga kami ternyata Silakan. ada keluarga kami gara-gara gula sehingga dia tubuh bisul besar sehingga tidak harus operasi di belakang, sehingga oleh dokter mengambil sikap supaya jangan basah tempat yang dioperasi itu, lalu dikeluarkan anusnya atau buang air besarnya itu melalui pasang silam. Karena berpikir ini kotoran keluar, sehingga sudah hampir 3 bulan dia tidak salat karena mengingat bahwa itu kotoran tidak bisa keluar yang sisinya. Bagaimana yang menyangkut dengan salatnya, apakah boleh ditambah atau bagaimana solusi supaya? Singkat jawabnya, tidak ada kondisi apapun bagi muslim yang akil balik jatuh darinya kewajiban salat. Nggak
Nggak ada jatuh kewajiban salat. Dia tetap wajib salat. Walaupun dalam kondisi hamil an-najas. Itu semua mazhab fikih sepakat itu. Dia membawa najis. Fattakullah mustata'tum. Sebisa mungkin engkau jauhkan najis dari tubuh kita. Kalau memang tidak bisa, kita lepaskan. Kondisi faktor sakit, kondisi lain sebagainya, berarti kondisi kita hamil najis, pembawa najis. Salat, fattakullah mustata'tum. Salat dan tidak perlu mengulangi salat yang sudah dilakukan. Tidak jatuh dia, kewajiban salat tidak jatuh. Dan tidak terbuka dalam semua mazhab fikih, itu tidak terbuka untuknya pintu qada. Wallahu ta'ala. Kalau ada satu lagi tadi, membaca bismillah. Baik, jazakallahu khairan katsira. Ini yang saya lupakan ketika saya berbicara tentang sifat wudu baginda Rasul. Baca bismillah. Hadis Ali, faqulu bismillah. Faqulu bismillah. Katakan bismillah ketika engkau bersuci. Hadis itu memang diperselisihkan tentang kesahihan, tapi membaca bismillah likulli amrin tibali. Untuk semua perbuatan atau kegiatan yang bernilai pahala, itu adalah sunnah. Apapun itu. Dalam hadis yang memang masyhur hadisnya, tapi secara sanad dari ahad hadisnya itu dipertanyakan kesahihannya. Kullu amrin tibalin, semua perkara yang bernilai yang tidak disebutkan nama Allah, fahuwa aqta, maka hilang keberkahan, hilang kebaikan. Baca bismillah. Begitu juga dengan tayamum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.